Orang Wahabi sekarang, dia pakai dalil, apa dia bilang? Kalau maulid itu bagus, kalau Isra Mi'raj itu bagus, kalau yang namanya tahlilan itu bagus, kalau nuzulul Quran itu bagus, kalau merayakan hari besar itu bagus, niscaya pasti sahabat Nabi akan lebih dulu melakukannya. Andai kata baik, kata mereka, saudara, laukana khairan lasabakuna ilaih. Ini kaidahnya. Ini kaidah, bahkan jadi buku, judul buku. Ada salah satu tokoh mereka ngarang buku, judulnya laukana khairan lasabakuna ilaih. Yang artinya, andai kata itu baik, niscaya sahabat pasti mendahului kita untuk mengerjakannya. Sekali ini kaidah di kutubus salaf, enggak ketemu, saudara. Kita cari sahabat mana yang punya kaidah ini, enggak ketemu. Salaf cari tabi'in, enggak ada. Cari tabi'in, enggak ada. Enggak ketemu, saudara. Ini kaidah dari mana? Pertama, tidak ada seorang salaf pun yang mengenal kaidah aneh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Gimana rasanya kalau sebuah prinsip agung yang kita pegang erat-erat dalam beragama tiba-tiba dituduh sebagai kaidah aneh yang gak ada dasarnya? Nah, yuk kita telusuri kebenarannya bareng-bareng, bukan pakai emosi, tapi pakai fakta. Oke, sahabat. Barusan kita dengerin ya sebuah pernyataan yang wah, ini berat banget. Kaidah laukana khairan lasabakuna ilaih, yang artinya seandainya itu baik, tentu para sahabat sudah mendahului kita. Ini disebut kaidah aneh yang gak dikenal ulama salaf. Ini kan sebuah tantangan ilmiah ya. Jadi mari kita bedah bareng-bareng pernyataan ini, tapi dengan data, bukan sekedar asumsi. Ini nih pertanyaan utamanya, sahabat. Apa jangan-jangan selama ini kita berpegang pada sesuatu yang dibuat-buat? Atau mungkin ada jejak yang terlewatkan dalam pencarian tersebut? Yuk kita mulai perjalanan kita buat nemuin jawabannya, selangkah demi selangkah. Jawabannya, sahabat, nggak akan kita cari dari opini semata. Kita akan langsung merujuk ke penjelasan dari Ustadz Ahmad Saifullah Hafidhahullah. Beliau akan membongkar fakta ini langsung dari kitab seorang ulama klasik yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Kita akan hadirkan buktinya langsung dari sumbernya. Assalamualaikum, Bib. Alhamdulillah. Kaidah laukana khairon lasabakuna ilaih ini ada di kitab salaf. Tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi, yang merupakan ulama dari madhab Syafi'i. Insya Allah antum dan muhibbin antum juga mengenal beliau, Al-Hafidh Ibnu Katsir. Silahkan dibuka di surat An-Najm ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak mendapatkan apapun kecuali yang dia usahakan. Dari sini Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, wa min hadhil ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Dari ayat yang mulia ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga yang mengikuti beliau, muhibbin Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan bahwa bacaan yang dihadiahkan kepada mayit itu tidak akan sampai. Ya, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Karena perbuatan orang yang hidup untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meninggal, bukan pula usaha mereka. Walihadza lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hathahum alaihi wala arsyadahum ilaihi binasin wala ihma. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW tidak pernah menyarankan umatnya untuk melakukan itu, menghadiahkan pahala bacaan kepada orang yang telah meninggal. Beliau tidak pernah memotivasi umatnya untuk melakukan itu, dan tidak pernah membimbing mereka, baik dengan nas, ya, teks yang jelas, perbuatan beliau atau perkataan beliau yang jelas, atau dengan ima isyarat, nggak ada. Kemudian beliau mengatakan, walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabati radhiyallahu anhum. Dan hal itu juga tidak pernah dinukil dari satu orang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Lalu, Bib, silahkan dibaca lagi kitabnya. Beliau mengatakan, walau kana khairan lasabaquna ilaih. Sama teksnya nih. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, niscaya para sahabat telah mendahului kita untuk mengamalkannya. Ini jelas sekali. Ini urusan masalah ibadah, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kaidah ini yang pertama kali menyebutkannya
Al-Hafidh Ibnu Katsir, dari madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka sangat jelas sekali asarnya, dalilnya, ya sumbernya kitab ini. Oleh karena itu Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala menjabarkan kaidah itu biar semakin dipahami oleh kaum muslimin. Dan saya sarankan Habib dan juga muhibbin ya semua kiai, para ulama untuk membaca buku ini agar menjadi muhasabah, introspeksi. Apakah kegiatan-kegiatan ibadah, ritual-ritual ibadah yang selama ini kita perjuangkan, kita lakukan itu ada sumbernya atau tidak? Insya Allah bisa diakses. Kalau antum mau bukunya, silahkan kirim alamatnya. Nanti saya kasih gratis insya Allah ta'ala. Ini cetakan yang lama, ada cetakan yang baru yang lebih lengkap insya Allah ta'ala. Tapi kalau antum nggak mau dikirim, ya sudah, silahkan beli sendiri. Di online ada, di offline juga ada. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia sumbernya, sahabat. Tafsir Al-Qur'anil Azim, atau yang kita kenal sebagai Tafsir Ibnu Katsir. Ini salah satu kitab tafsir paling otoritatif dan jadi rujukan utama di seluruh dunia. Kalau kaidah ini ada di sini, ini bakal jadi bantahan telakan terhadap klaim bahwa kaidah ini nggak dikenal para salaf. Nah, ini dia sahabat momen pembuktiannya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, waktu beliau membahas hukum mengirimkan pahala bacaan Al-Quran untuk mayit, beliau negasin kalau hal itu tuh nggak pernah dinukil dari seorang sahabat pun. Terus coba tebak dengan kalimat apa beliau menutup argumennya. Tepat sekali, walau kana khairon la sabaquna ilai. Sama persis kalimatnya. Ini bukan rekayasa sahabat, ini perkataan seorang ulama besar yang jadi rujukan kita semua. Dan yang krusial di sini sahabat, Al-Hafidh Ibnu Katsir itu seorang ulama bermazhab Syafi'i. Ini penting banget buat kita catat. Artinya apa? Artinya kaidah ini bukanlah milik satu kelompok tertentu. Ini adalah warisan ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara luas. Jadi ini bukan kaidah Wa'abi, ini kaidahnya para ulama kita. Sekarang coba kita mundur lebih jauh lagi. Sejatinya, Ibnu Katsir itu nggak menciptakan kaidah ini dari nol loh. Beliau hanya memformulasikan sebuah prinsip, sebuah metodologi yang udah jadi DNA-nya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kaidah ini tuh cerminan dari cara mereka beragama. Coba kita lihat perkataan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, pemegang rahasia Nabi SAW. Beliau memang nggak pakai kalimat yang plek-liti-plek sama, tapi substansinya, intinya, itu sama persis. Setiap ibadah yang nggak dilakukan para sahabat, ya jangan kalian lakukan. Jelas banget, tegas banget. Ini tuh kayak pagar pengaman buat generasi setelah mereka. Lanjut, ada sahabat senior kita, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pesan beliau singkat, tapi langsung nusuk ke jantung permasalahan. Ittiba'u, wala tabtadi'u, faqad kufitum. Ikuti saja, jangan ngada-ngada, karena kalian tuh udah dicukupkan. Agama ini udah sempurna, nggak butuh tambahan atau kreasi baru dalam ibadah. Dan ini dia segelnya sahabat, dari seorang imam besar, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Sebuah kalimat yang jadi pondasi. Apa yang pada zaman sahabat bukan bagian dari din, maka hari ini pun gak akan pernah jadi bagian dari din. Ini nunjukin sebuah mata rantai pemahaman emas yang gak putus dari generasi sahabat sampai para imam mazhab. Terus, apa relevansinya buat kita hari ini? Kenapa sih kita harus repot-repot bahas ini? Karena kaidah ini sahabat adalah timbangan emas kita. Ini adalah filter, sebuah parameter buat ngukur setiap amalan yang disodorkan ke kita. Apalagi di zaman yang penuh kreativitas dalam beragama kayak sekarang. Slide ini dengan cerdas banget menggambarkan bedanya. Manhaj salaf itu pertanyaannya, ada contohnya nggak dari para sahabat? Fokusnya itu ittiba, ngikutin jalan yang udah terjamin. Nah, pendekatan lain nanyanya, niatnya baik kan? Kan isinya bagus. Fokusnya geser ke perasaan dan asumsi pribadi. Hasilnya? Yang satu menjaga kemurnian sunnah, yang satunya lagi berpotensi besar jatuh ke dalam bid'ah, walaupun niat awalnya baik. Baik sahabat, dari semua pembahasan kita tadi, yuk kita rangkum jadi 3 pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, poin pertama udah jelas ya, kaidah ini syahih dan berasal dari ulama kita, bukan rekayasa. Kedua, standar tertinggi kita dalam beragama itu bukan semangat pribadi, tapi semangat dan amalannya para sahabat. Mereka itu generasi terbaik. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita harus yakin kalau Islam itu udah cukup. Kita nggak perlu jadi lebih syalih dari para sahabat dengan menciptakan amalan-amalan baru. Saya mau ninggalin sahabat semua dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan bareng-bareng. Sebuah amalan, semeriah apapun, seindah apapun kelihatannya, kalau amalan itu nggak pernah dikenal oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, apa kita punya keberanian buat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bilang, ya Allah, ini adalah kebaikan yang luput dari mereka? Coba direnungkan baik-baik. Nah sahabat, setelah kita merenungkan pentingnya mengikuti jejak para salaf, tentu kita juga pengen menerapkan semangat itu dalam keseharian kita ya, termasuk dalam penampilan.